Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Zahra Rahmawati dengan NIM 213111164 dari kelas 2E dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pokok kaidah usuliyah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu setiap sesuatu tergantung pada niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamatu, adat kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum. Contoh yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha adalah ketika ada seorang penjual dan dia hanya berniat untuk berjualan saja, maka dia akan mendapatkan apa yang dia jualkan. Akan tetapi apabila si penjual ini berniat untuk beribadah atau memberikan nafkah pada anak dan istrinya dan berjualan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu akan mendapatkan dunia dan pahala akhirat. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, bila ada seorang yang berada di hutan dan dia tidak membawa atau tidak menemui alat komunikasi atau alat apapun untuk menentukan arah kiblat, maka dia harus yakin ke suatu arah untuk dia beribadah. Nah, dari keyakinan itu dia harus sangat meyakini bahwa arah itu adalah arah kiblat, dan dia harus mengalahkan keraguan itu, karena keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu membawa kemudahan. Contohnya, ada seorang yang sedang sakit. Nah, seseorang ini karena sedang sakit, maka dia ada suatu kesulitan dalam beribadah, yaitu seumpama seseorang yang sakit ini tidak boleh terkena air. Nah, dari kesulitan tersebut Islam membawa kemudahan, yaitu dengan membolehkan si orang yang sakit ini dengan beribadah dengan bertayamum. Islam memberi kemudahan karena di sini dijelaskan bahwa kesulitan itu membawa kemudahan. Mungkin seorang ini sedang sakit, yaitu sulit untuk berwudu atau terkena air, akan tetapi dia mendatangkan suatu kemudahan, yaitu dengan diperbolehkannya bertayamum. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Contohnya seperti kasus kemarin, yaitu minyak goreng yang sangat langka di Indonesia. Nah, seperti itu ada suatu orang atau suatu oknum yang menyembunyikan beberapa minyak goreng. Nah, dari situ dia adalah memberikan mudarat kepada orang lain. Di situ kemudaratan itu harus dihilangkan karena menyembunyikan atau menyimpan barang-barang yang bersifat umum untuk pribadi itu adalah memberikan kemadaratan untuk orang lain. Yang kelima, al-adatu muhakkamatu, contohnya adat kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum. Contohnya, ada seorang wanita yang sedang haid. Dia memiliki adat kebiasaannya sendiri. Jika suatu hari atau suatu masa dia sedang mengalami masalah atau istihadah atau apapun itu yang berkaitan dengan haid atau adat kebiasaannya, dia bisa menjadikan landasan hukum kebiasaannya atau hari-hari biasa dia haid itu sebagai landasan hukum atau untuk menghukumi masalah di hari kemudian atau masalah istiadah di masa kemudian. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.